Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azani wa iyyakum. Kita lanjutkan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yakni Ghazwatu Bani Qainuqa. Perang antara kaum muslimin dengan kelompok Yahudi dari Bani Qainuqa, kerajaan. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, perang Bani Qainuqa. Pada pembahasan terdahulu telah kami ketengahkan poin-poin perjanjian yang ditandatangani Rasulullah SAW bersama kaum Yahudi. Beliau begitu antusias untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sehingga secara prakteknya tidak satu huruf pun dari poin-poinnya dilanggar oleh kaum muslimin. Akan tetapi kaum Yahudi yang telah melumuri sejarah mereka dengan kecurangan, khianat dan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang mereka buat tidak bertahan lama hingga kembali melakoni tabiat lama mereka tersebut. Mereka mulai melancarkan cara penebaran desas-desus, persengkokolan, provokasi, menimbulkan keresahan dan keguncangan di barisan kaum muslimin. Berikut ini salah satu contoh darinya. Sebuah contoh pembusukan muslihat kaum Yahudi. Ibnu Ishaq berkata, Syash bin Qais, seorang tua renta dari etnis Yahudi, pembesar pekufuran dan seorang yang amat iri lagi dengki terhadap kaum muslimin, melintasi beberapa orang sahabat Rasulullah SAW dari suku Aus dan Khazraj di suatu majelis tempat mereka biasa berkumpul dan bercengkrama. Suasana keakraban, kekompakan dan perdamaian di antara mereka di atas din Islam ini yang sebelumnya diliputi rasa permusuhan di antara mereka pada masa jahiliyah membuat dirinya dongkol. Dia berkata, Bani Qiyalah telah bersatu padu di negeri ini. Demi Allah, ini tidak boleh terjadi. Sebab bila mereka sudah bersatu padu seperti ini, maka kami tidak dapat lagi mendikte mereka. Lalu dia memerintahkan seorang pemuda Yahudi yang ada bersama mereka, yang ada bersamanya seraya berkata, pergilah bergabung dengan mereka dan duduk-duduklah di sana. Kemudian ungkitlah kembali kepada mereka peperangan Bu'ath, yakni perang antara Aus dan Khazraj di zaman Zahidiyah, dan nostalgiakan yang lalu. Senandungkan kepada mereka sebagian syair-syair yang pernah menjadi kebanggaan mereka. Sang pemuda itu pun melakukannya. Lalu tak berapa lama mereka pun mulai terlibat perang mulut, sehingga akhirnya timbul cekcok dan saling berbangga-bangganya. Puncaknya, dua orang dari kedua kelompok itu saling meloncat ke atas tunggangan dan saling berbantah-bantahan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada lawannya, jika kalian menginginkan, sekarang juga kita ulang kembali penyelutan obor perang di antara kita. Akhirnya kedua pihak terpancing emosi dan berkata, mari kita lakukan. Kita akan bertemu di Al-Harra. Panggullah senjata kalian, panggullah senjata kalian. Maka mereka pun keluar menuju ke lokasi tersebut dan hampir saja perang saudara terjadi. Untung saja hal itu kemudian sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu untung saja dicoret. Kalimat untung saja itu dicoret. Karena itu tidak ada. Itu dan tidak disukai dengan kalimat apa? Untung saja keluar Rasulullah. Seolah-olah penyebab kebaikan itu adalah siapa? Manusia, tidak. Tapi dari siapa? Allah SWT. hal itu kemudian sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu beliau menghampiri mereka bersama beberapa orang sahabatnya dari kalangan muhajirin. Begitu sampai, Nabi berkata, wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Apakah kalian masih terobsesi oleh seruan jahiliyah, sementara aku berada di tengah kalian, dan setelah Allah menunjukkan kalian ke jalan Islam, memuliakan kalian dengannya, memutus urusan jahiliyah dari kalian, dan menolong kalian dari kekufuran serta menyatukan hati kalian. Baik. Ikhwati a'alaikum Bani Qainuqa. Ini ihda tawaifil Yahudi salas alladhi kanu nazalul Madinah an-Nabawiyyah qabla al-Islam.
salah satu dari kelompok orang-orang Yahudi. Jumlahnya tiga kelompok, salah satunya Bani Qainuqa. Mereka tinggal di Madinah ini sebelum Islam datang, dan mereka tinggal di zamanin tawilin, dalam waktu yang lama. Penyebabnya apa? Firaran min ittihadir Rumi lahum bintidaran lin nubuwatil Muhammadiyah. Mereka terusir, dikejar, lari dari bangsa Romawi. Karena orang-orang Yahudi itu oleh Romawi dibunuhin. Maka mereka lari sampai ke kota Yathrib yang sekarang dikenal apa? Madinatun Nabawiyah. Sebagian orang menyebutnya dengan Madinah Al-Munawwarah. Syekh Utsaimin menyebutkan kalimat sebutan Madinah Munawwarah tidak ada asal dalam apa? Syariat. Tapi lebih tepat disebut Madinah An-Nabawiyah. Karena pada asalnya semua negeri kalau Islam masuk maka dia munawwarah. Negeri itu kalau dimasuki agama Islam, Islam berkembang maka dia munawwarah. Tapi Yathrib lebih tepat dikenal Madinah An-Nabawiyah. Dan ikhwati a'azu'ayakum, Bani Qainuqa ini salah satu sekte, maksud saya salah satu golongan dari tiga Yahudi yang tinggal di Madinah, memiliki sifat satu paling dengki. Dia punya kedengkian yang dalam dengan apa? Islam dan kaum muslimin. Karena Bani Qainuqa itu pemimpin Yahudi yang tiga orang tadi. Apa yang tiga golongan? Jadi ada tiga golongan masuk ke Madinah. Nah itu yang paling dituangkan dan dianggap paling berani adalah Bani Qainuqa. Kedua, Bani Qainuqa itu paling jahat, plus paling licik, dan paling tahu tentang strategi apa? Berperang. Ketika terjadi perang Badar, Bani Qainuqa itu bahagia, senang. Kenapa? Jadi begitu berita perang Badar terjadi, jumlah kaum muslimin cuma 300 sekian, jumlah orang-orang musyrikin 900 sampai 1000 orang, itu Bani Qainuqa bahagia. Mereka senang, mereka mengatakan ba'da hadza fawajadna al-huzumul muslimin. Kita hari ini kita akan melihat porak-poranda dan kehancuran kaum muslimin. Ini tanamkan baik-baik dalam diri kita. Yahudi sejak dahulu benci sama Islam. Kenapa? Karena kedatangan mereka ke kota Madinah itu, mereka dapat kabar dari ahli ilmu mereka akan keluar nabi terakhir. Dan nabi terakhir itu keluarnya dari daratan padang pasir Jazirah Arab. Makanya Yahudi larinya ke Madinah. Harapan mereka lahir dari Yahudi yang lari ke Madinah itu nabi. Nah, mereka nggak mau kenabian itu dari bangsa selain Yahudi. Tambahan, jangan sebut Israel. Negaranya mereka disebut apa? Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini kalau disebut Yahudi, mereka merasa risih. Mereka bahagia kalau dipanggil apa? Israel. Karena mereka tahu Yahudi itu licik. Padahal memang mereka pantasnya dipanggil apa? Yahudi. Ketika terjadi perang Badar, mereka bahagia. Makanya mereka setelah ini kita akan lihat kehancuran dan porak-porandanya kaum muslimin. Begitu Rasulullah SAW pulang, kembali ke kota Madinah. Orang-orang yang berasal dari Bani Qainuqa itu mengatakan ihdaru ma nazala bi Quraisy. Nabi SAW menjumpai mereka sambil berkata ihdaru ma nazala bi Quraisy. Kata Nabi kepada orang Yahudi itu, tiga kelompok Yahudi itu, salah satunya Bani Qainuqa, kalian wahai Yahudi, hati-hati kalian. Lihat apa yang sudah menimpa kaum Quraisy. Karena Nabi dimenangkan oleh Allah. Dikatakan kepada mereka ihdaru ma nazzala bi Quraisy. Hati-hati. Apa yang sudah menimpa Bani Quraisy itu bisa menimpa kalian. Aslimu, sudahlah. Masuk sajalah kalian ke dalam apa? Islam, kata Nabi. Fa innakum qad araftum anni nabiyyun mursalun.
Karena sebenarnya kata Nabi, kalian itu sudah tahu aku ini adalah seorang nabi yang memang diutus oleh siapa? Allah Ta'ala. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi mengenali Rasulullah SAW sebagaimana mengenali apa? Anak-anak mereka. Artinya mereka percaya ini benar. Nabi Muhammad ini seorang nabi SAW. Beliau itu utusan Allah SAW. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka tidak mau beriman dengan Nabi? Jawabannya apa ya kawan? Al-kibru. Apa itu kibr? Qala alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sesiapapun yang dalam hatinya ada sebesar darah sifat kibr. Qala alaihi salatu wassalam, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Dan itu ada pada Yahudi. Kibir itu menolak kebenaran, dan itu ada pada Yahudi. Dia tahu Nabi berada pada apa? Kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang. Maka ini lihat, ketika Nabi mengatakan hal itu, maka salah satu dari di antara orang-orang yang paling celaka dari Bani Qainuqa itu tidak terima dengan ucapan Nabi ini. Dikatakan sudahlah masuk Islam. Kalian sebenarnya tahu aku ini seorang nabi yang diutus. Kan Yahudi masih kekeh. Enggak, nabi terakhir dari siapa? Dari bangsa Yahudi. Mereka nggak terima. Pokoknya kekeh. Padahal sudah tanda-tanda yang disebutkan oleh rahib-rahib mereka, orang-orang ahli ibadah mereka, semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu salah seorang Yahudi dahulunya, siapa itu Ikhwan? Abdus Salam. Kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat yang besar. Kita lanjutkan kisah ini. Khati'an wa'ayakum. Dia mengatakan, ya Muhammadu, la yaghurrannaka annaka lakaita qauman la ilma lahum bil harbi. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ente jangan sombong. Bahasa kasarnya begitu. Kamu menang wajar, lawang kamu itu berperang melawan kaum yang tidak ngerti strategi dan cara seni berperang. Berarti ini dia berkata, kamu jangan sombong. Yang kamu kalahkan itu kan suatu kaum yang nggak pandai apa? Berperang. Padahal sebelumnya ketika Nabi bersama dengan kaum muslimin itu diperangi sama Quraisy, mereka berteriak apa? Kita tunggu kehancurannya apa? Kaum muslimin. Paham ya Pak? Ketika Allah Subhanahu wa taala menangkan, mereka berkata dengan sombong, dengan menggunakan misalnya, ente jangan sombong, yang kalian perang itu kan orang yang enggak ngerti cara berperang. Kata beliau, fasabtam minhum fursa. Makanya wajar kalau kamu bisa menang melawan mereka. Inna wallahi, adapun kami, yaitu Yahudi kata mereka, demi Allah, la in harabtana, bila suatu saat kamu berperang melawan kami, la ta'lamanna anna nahnu nas. Betul-betul kamu akan tahu siapa manusia yang paling pintar berperang. Ini enggak tahu, enggak, orang ini enggak sadar. Nuduh Nabi sombong, ternyata siapa yang sombong? Orang ini. Pelajaran besar yang kita ambil. Setiap yang kita ucapkan, jika tidak ada pada orang lain, itu berbalik kepada kita. Paham ya kawan? Maka kaum muslimin itu lisannya dijaga baik-baik. Enggak sembarangan mengatakan sesuatu. Makanya kalau fulan berkata si fulan sesat, hati-hati itu. Fulan itu menyimpang, hati-hati. Fulan akidahnya bengkok, hati-hati. Kalau dia berkata tanpa bukti dan tidak menegakkan hujah nasihat sebelumnya, berbalik kepada orang itu. Dia suatu saat akan menyimpang, dia akan tergelincir, dia akan jatuh dalam kesengsaraan. Dia mengatakan, kalau kamu nanti bertemu dengan kami dalam sebuah perangan, kamu pasti akan mengetahui kamilah manusia yang benar-benar pandai berperang. Padahal antum tahu, mereka lari dari kejaran siapa? Mereka lari dari kejaran siapa, Ikhwan? Romawi. Demi Allah, kaum muslimin belum pernah dalam sejarah lari dari kejaran siapa? Romawi. Enggak pernah. Sampai hari ini belum ada sejarah mencatat kaum muslimin lari dari Romawi. Enggak pernah. Yang ada adalah kisah-kisah kepahlawanan kaum muslimin berhadapan dengan Romawi. Hatta sampai pun seorang diri.
Antum ingat kisahnya Khalid bin Walid? Saif min suyufir Rahman. Salah satu pedang di antara pedang-pedangnya Ar-Rahman. Allah bukakan kemenangan dengan pasukan yang kecil membelah ribuan, ratusan ribu pasukan Romawi sehingga mereka memberi jalan membuat kaum muslimin sampai kembali ke kota Madinah. Bismillah. Oleh itu bukan lari. Kalau lari itu enggak membelah musuh, paham? Adapun Khalid bin Walid menghadapi pasukan Romawi yang ratusan ribu itu tetap maju ke depan sampai pasukan Romawi itu terbelah menjadi dua sisi kanan dan sisi kiri, paham ya kawan? Dan kaum muslimin membelah melewati bagian tengahnya sampai kembali ke kota Madinah. Apa kaum muslimin lari? Tapi si Yahudi tadi sudah lari dari Romawi, dia sombong pula sambil berkata, kalau kamu berhadapan sama kami nanti kamu baru tahu kami ini benar-benar laki-laki yang berperang. Ada kibar. Dan kita harus tahu kesombongan, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, dan kibriya, istikbar, merasa besar, ujub, itu pangkal kehancuran, pangkal kerusakan. Kemudian wa nazala raddan 'ala maqalatihim wa tahdidihim min surati Ali Imran. Tetapi habis berkata begitu turun ayat. Itu yang membuat Yahudi takut. Karena setiap kali turun ayat dibaca oleh Nabi, Yahudi yakin itu benar. Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan yakni kullil ladina kafaru, katakan hai Muhammad kepada mereka itu, yaitu Yahudi tadi itu, orang-orang kafir. Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Kelak kamu pasti akan dikalahkan. Dan kelak kamu pasti akan digiring masuk ke dalam neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat apa? Tinggal bagi seseorang. Begitu Yahudi tadi berkata, kalau kamu perang lawan kami, kamu akan tahu kami ini jago perang. Langsung turun ayat mengatakan, katakan kepada mereka, kamu akan dikalahkan dan kamu akan digiring ke dalam neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Ada ya ikhwati, yakni surah Ali Imran ya, dari mulai ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Nanti antum tulis sendiri dalam terjemahannya. Nah, ikhwati a'azullahikum, nah sejak saat itu Yahudi menyimpan dendam. Mereka tiap kali melihat kaum muslimin makin lama makin mesra. Di Madinah ada dua suku yang sepanjang sejarah sebelum Islam datang itu hobinya apa? Perang. Sudah kita sampaikan di awal-awal pembahasan. Suku apa ya, kawan? Apa ya, kawan? Ayo, siapa? Khazraj sama apa? Aus. Itu lirik-lirikan aja besoknya perang gitu ya, begitu ya, saking hobinya apa? Perang. Tapi sejak Nabi datang biiznillah, mereka menyaksikan keindahan Islam dan masuk Islam, hati mereka itu tenang. Bercanda, bersenda gurau, berbicara, sampai mereka mengatakan, ya kamu bagian hidupku, aku bagian hidup kamu, seperti itulah. Betul-betul kecintaan mereka karena apa ya, kawan? Allah. Dan itu bukti agama yang dibawa oleh Nabi ini agama kasih sayang. Dan Nabi datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan benar-benar kota Madinah ketika itu yang disebutkan dalam sejarah, tiap hari anak-anak dan perempuan itu ketakutan saja. Kalau melewati sebuah kampung milik Aus, orang Khazraj ketakutan. Orang Aus melewati suku Khazraj, mereka juga apa? Ketakutan. Selalu seperti itu. Tapi pada saat itu berubah. Mereka tidak menjumpai kecuali semua saling senyum. Tidak berjumpa kecuali mengucapkan apa? Assalamualaikum. Tahiyatul Islam. Salam penghormatannya kaum muslimin. Tidak menjumpai salah satu dari mereka melainkan saya mendoakan barakallahu fik wa fi ahlik wa fi amwalik. Wa kadzalika antum. Demikian dibalas oleh yang lainnya. Demikian. Nah, ini membuat orang Yahudi dengki. Sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab Ar-Rahiqul Maktum, sampai di antara mereka berkata, kalau ini terus-menerus berlangsung,
ya mereka nggak bisa menguasai Madinah karena targetnya Yahudi dikuasai Madinah itu ketika itu. Nah, kenapa begitu ya Khalilullah? Karena orang-orang yang ada di Madinah ketika itu termasuk kategori yang tidak mengenal baca tulis sebagiannya, dan mereka menganggap Yahudi itu ahli ilmu. Disusupi lagi oleh Yahudi itu orang-orang munafik yang cuman pingin dapat dunia tok hidupnya, selalu bersekutu dengan Yahudi. Bahkan dalam perang Bani Qainuqa ini, ketika Bani Qainuqa ini telah dikepung oleh kaum muslimin bersama Rasulullah dan ditangkap, lalu Rasul mengikat tiap laki-laki dari Bani Qainuqa itu harus diikat tangannya. Siapa yang meminta dilepaskan? Tokoh munafik di Madinah siapa? Siapa ya kawan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia merengek-rengek, minta terus sama Nabi, lepaskan itu teman saya, lepaskan itu teman saya. Akhirnya sama Nabi dilepaskan. Karena dohirnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu penampilannya muslim. Diperlakukan oleh Nabi bagaimana? Ya seorang muslim. Tapi batinnya batin kekafiran. Ini munafik. Akhwati a'azallahu wa iyyakum. Nah, kita lanjut sedikit. Maka mereka berkata mengutus budaknya pergi ke sana, berkumpul dengannya. Wajtama' ma'ahum wa tajassasu ma'ahum. Perhatikan, lihat baik-baik siapa mereka itu, apa saja pembicaraannya. Lalu poin penting, ingatkan mereka dengan masa lalu. Ini penting. Salah satu cara meruntuhkan kaum muslimin itu ketika mereka diingatkan tentang masa kelam mereka di masa lalu. Oke? Dan ini penting, bahwa kalau kaum muslimin itu sudah mulai menyeru kepada hizbiyah, apa itu hizbiyah? Golongan-golongan, orang-orang dari barisannya kaum muslimin. Dan paling gampang menyusupnya lewat apa ya kawan? Suku. Karena Allah menciptakan manusia ini hidup berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Sebenarnya untuk apa ya kawan? Agar saling mengenal. Tapi karena setan memanfaatkan begitu akhirnya. Ini golongan Khazraj, ini golongan Aus. Diingatkan, dibacakan syair. Tiba-tiba di tengah-tengah bicara, dibacakan syairnya suku Aus. Tentang kegagah beranian lelakinya di medan perang. Ya tentu wajahnya suku Khazraj berubah. Biar adil, dibacakan juga syair-syair yang menyemangati siapa? Suku Khazraj, di mana mereka pernah menyembelih orang-orang Aus. Ya marah. Udah tersulut diam nih orang. Si penyusup tadi diam, pulang kembali ke tuannya. Dibiarkan si Khazraj sama si manggil Khazraj, sini Khazraj. Aus sini. Lalu mereka membuat garis. Yang melewati garis ini tebas sama pedang. Ya karena ada ucapan seperti itu, ya akhirnya sifat kesatria dua golongan ini ya bangkit lagi. Dan suku Khazraj dan Aus itu kedua-duanya ahli dalam menunggang kuda. Cepat mereka melompat di atas kuda, yang satu juga nggak kalah sambil berkata asilah. Ini nggak bisa selesai kecuali pakai apa? Pedang. Nah, di situ disebutkan apa? Pikul senjata. Maksudnya asilah itu artinya ini nggak selesai kecuali pakai apa? Pedang. Itu udah masuk berarti katanya. Masuk tipu dayanya siapa? Nah, melalui penyusup, tajassus, mata-mata yang dikirim oleh siapa tadi? Yahudi. Dan sampai sekarang kerjanya Yahudi begitu. Kerjanya Yahudi itu merusak kaum muslimin melalui jalan ini. Pelajaran yang kita bisa ambil dalam kisah ini, hati-hati dengan tipu daya Yahudi. Kemudian sejak saat itu kemudian muncul kebencian. Tapi fabalagha hadza ila nabi, dalam ucapan disebutkan kemudian berita itu sampai kepada Nabi. Jangan kalimat tadi apa itu? Untung saja. Ini salah kalimat itu. Penerjemahnya berlebih-lebihan. Sebaiknya tidak boleh begitu. Ini sampailah berita ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah keluar. Karena di abi dakwah jahiliyah. Nabi kemudian Allah. Nah, ini orang Arab itu ya kawan. Kalau marah itu cara mendamaikan dengan lafaz apa? Allah. Paham ya kawan? Demi Allah.
Hati-hati, jangan sembarangan, begitu. Kalau kita Allah nggak paham gitu kan ya. Allah abi dakwah jahiliyah. Apa kamu mau kembali kepada seruan-seruan apa? Jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai katakan dengan suara meninggi, abi dakwah jahiliyah. Apa kalian mau mencari-cari dengan jalan-jalan dakwah jahiliyah seperti ini? Allahumma musta'an. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masih ada di tengah-tengah kalian. Wa ana baina adhurikum. Aku ini ada di tengah-tengah kalian. Ba'da an hadakumullahu lil Islam. Padahal Allah telah memberi kepada kalian hidayah Islam. Setelah kalian diberi hidayah oleh Allah tentang Islam, wa akramakum bi, kalian jadi mulia karena sebab Islam. Kalimat ini garis atasi. Kalian mulia karena sebab apa? Ini pelajaran buat kita. Jangan kita menyangka Islam mulia gara-gara kita. Tidak, kita ini nggak punya apa-apa. Peran kita untuk Islam masih sangat amat kecil sekali. Ini kaum yang tadi itu ikut bersama Nabi di perang Badar, dipuji oleh Allah. Tapi Nabi katakan akramakum bihi, kalian dimuliakan oleh Allah dengan sebab agama Islam. Masih ada aku di tengah-tengah kalian, kata beliau. Wa qata'a bi ankum amru jahiliyah, dan Islam datang telah memutuskan kalian dengan urusan-urusan jahiliyah. Apa gara-gara urusan jahiliyah ini kalian akan terputus lagi dari Islam? Nabi ingatkan itu, wastabatkum bi minal kufri, Allah selamatkan kalian dengan sebab Islam ini dari kekafiran. Wa alafa baina qulubikum, ingat Islam ini pemersatu hati kalian, kata Nabi. Maka suku Hawazin dan Haus pun mereda. Itu dahsyatnya apa ya kawan? Adu domba. Dahsyatnya adu domba. Makanya para ulama, kalau ada orang punya tanda-tanda mengadu domba, langsung diusir. Gak boleh datang selama-lamanya. Karena penyakit adu domba itu berbahaya. Ini kita camkan. Kita kalau dalam majelis, ada seorang penanya dengan mengatakan, Ustaz, pendapat Ustadz Fulan begini tentang ini. Ustadznya bantah. Besoknya dia pindah ke Ustadz itu. Ustadz Fulan mengatakan begitu. Itu jangan boleh datang lagi. Karena orang ini punya sifat apa? Mengadu domba. Paham dong? Nah, Assalamualaikum. Kemudian Assalamualaikum. Ada juga yang menyebutkan setelah saat itu kebencian Yahudi makin kuat. Mereka mencari cara bagaimana kaum muslimin tidak tenang hidupnya. Qaddarallahu ma syafa'al, salah satu dari 3 suku Yahudi itu ada wanita yang masuk Islam. Wanita ini masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia menutup apa? Wajahnya dengan apa, Ikhwan? Cadar. Ini pelajaran besar buat kita bahwa cadar itu ajaran Islam. Karena sebelumnya dia nggak pakai cadar, batisnya terlihat. Jadi begitu dia masuk Islam, dia tutup apa? Wajahnya dengan cadar, dia menggunakan penutup aurat. Datang ke pasar, diejek sama rombongan Yahudi Bani Qainuqa. Diejek, disuruh buka cadarnya, dia nggak mau. Ketika wanita ini sedang duduk, salah satu pakaiannya, jadi kerudung sama bajunya kan beda, Ikhwan. Itu yang bawah ditarik, sama kerudungnya diikat. Tentu kalau wanita ini jalan, bagian bajunya naik ke atas, kelihatan apanya? Nah, ada yang menyebutkan yang diikat bagian lengan, karena lengan wanita pada masa itu besar kainnya. Jadi diikat dengan bagian apa? Bagian yang di bajunya. Jadi ketika wanita itu berjalan, kalau nggak tersingkap lengannya, tersingkap apa ya, Pak? Betisnya. Kemudian digoda oleh laki-laki Yahudi Qainuqa itu. Dia berteriak, ayuhal muslim, ayuhal muslim. Mana orang Islam, tolong saya. Ada salah seorang dari suku Hazraj disebutkan, mendengar ucapan ini, berlari mendatangi wanita tadi, lalu menempeleng satu Yahudi yang membuat makar tadi itu, dengan sekali pukulan mampus. Bahasanya kok gitu ya, Evan? Apa halusnya kan? Mati, udah gitu ya, Evan. Sekali pukul, mati. Lalu rombongan Yahudi Bani Qainuqa jumlahnya banyak di pasar, dan itu pasarnya milik Bani Qainuqa yang ada di Yahudi ketika itu. Melihat seorang Yahudi dipukul itu mati, mereka datang ngeroyok lelaki Hazraj tadi itu.
Maka lelaki tadi itu dipukul juga. Dalam sebuah riwayat ia pun apa? Wafat. Syahid insyaallah taala. Terdengar oleh kaum muslimin di Madinah. Paham ya kawan? Dan Nabi sudah menyadari Bani Qainuqa ini membuat perjanjian dengan Nabi, tapi dia ingin curang. Nabi udah ngelihat gelagatnya. Maka turun ayat yang memerintahkan kepada Nabi untuk mengembalikan perjanjian itu. Setelah perjanjian itu dikembalikan, terjadi kejadian tadi itu ya Pak. Benar Pak. Firasat Nabi tadi benar. Mereka ingin berbuat zalim kepada kaum muslimin. Maka Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin mengepung Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu kerjanya tukang sepuh. Tahu tukang sepuh ya, Kawan? Tahu tukang sepuh enggak? Apa ya? Iya, jadi kalau apa? Jadi, iya, tukang bukan pandai emas ya. Ya diubah jadi berwarna emas, berwarna perak, tukang sepuh. Mereka punya sebuah benteng. Dan begitu diperintahkan oleh Nabi untuk mengejar Bani Qainuqa, mereka lari semua ke benteng itu. Dan enggak berani keluar. Katanya kalau ketemu sama mereka akan ketemu aslinya apa? Tukang perang. Ternyata dikejar lari ke mana, Kawan? Ke benteng. Memang aslinya Yahudi itu pengecut. Demi Allah sampai sekarang mereka pengecut. Maka bila berhadapan dengan Yahudi jangan takut. Paling-paling kita mati. Dan insya Allah kalau mati membela Islam, mati di atas kebenaran. Ceritanya masih panjang, tapi waktunya sudah hampir habis. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak pertanyaannya yang nggak bisa terjawab semua ini, kan? Apakah boleh makan di hari apa? Apakah boleh makan di 3 hari, 7 hari, 100 hari, diundang atau ditawari tetangga acara kematian? Saya nggak paham dengan pertanyaan antum. Mungkin maksudnya adalah kalau misalnya kita diundang di acara tersebut, boleh nggak kita ikut makan-makan? Nggak boleh ya, akhi. Nggak boleh. Kata Imam Syafi'i, aku tidak menyukai makan-makan di rumah anggota keluarga yang telah ditimpa apa? Kematian. Kita tinggalkan, nggak boleh. Ustaz, kemarin ana ditegur DKM masjid dekat rumah karena pas sholat sunnah tangan dilebarkan dan tahiyat akhir iftiras bukan tawarruk. Kata dia keliru dan melarang anak seperti itu lagi di masjid itu dengan alasan dapat laporan dari anak TPA. Posisinya beda, anak sudah beritahu itu sunnah dan ada dalil, tapi anak nggak hafal dalilnya. Dan beliau bilang kalau ada dalilnya coba bawakan bagaimana sikap anak terhadap hal tersebut. Ya mudah, berarti orang ini ilmiah. Ilmu yang beliau tahu bahwa nggak boleh duduk apa? Iftiras kalau sholat 2 rakaat dan nggak boleh melebarkan apa? Tangan. Dia cuma minta dalil, tinggal tugas antum mendatangkan dalil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebab itu dia dapat hidayah. Anak sarankan antum, di mana Ustaz bisa dapatkan dalil itu? Yang paling mudah antum cari kitab sifat salat Nabi. Tapi jangan antum bawa kitabnya. Kalau antum bawa kitabnya, pasti orang sudah copy dulu. Ini pasti Albani kan begitu. Lebih baik antum nukil hadis-hadisnya. Nomor hadisnya di situ lengkap. Kitabnya kitab apa, antum serahkan kepada beliau. Ini dalilnya suruh rujuk dalam kitab besarnya. Insyaallah jadi sebab kebaikan. Nah, hada wallahu a'lam bishawab. Terkadang ketika kita sedang berada di kegiatan sehari-hari, banyak yang bisa mengakibatkan kita berdosa. Contoh, sekarang kita sedang berada di majelis ilmu, namun setelah di luar iman kita turun dan melemah. Bahkan di grup-grup dakwah di WA dan sejenisnya larut dalam candaan, bahkan memakai stiker WA dengan gambar dan artis lawak. La haula wala quwwata illa billah. Kadang di jalan kita dipepet sedikit, emosi meningkat. Nasihatnya Ustaz. Nasihat saya apabila azluayakum, pertama iman memang naik turun. Jangankan antum, sahabat Nabi begitu. Bertemu dengan Nabi berbeda ketika apa? Pulang. Handalah begitu. Lalu kata beliau kalau begitu ini munafik. Padahal bukan munafik, tapi kata Nabi memang demikian. Iman itu kadang naik, kadang apa? Turun. Apa yang harus dilakukan? Tipsnya, akhi, emosional mudah naik itu penyebabnya adalah kurang zikir. Allah mengatakan zikir itu memberikan manfaat bagi apa? Hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya kalau mau naik motor, zikir dulu.
Ana yakin antum yang ketika dipepet di jalan marah, antum ketika naik motor nggak baca bismillah. Kemudian nggak baca alhamdulillah. Kemudian antum pasti ketika mau jalankan motor nggak tengok kanan kiri sambil senyum. Nabi itu kalau mau naik onta, bismillah, kalau naik alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu beliau nengok ke kanan sambil senyum. Ya oke, antum ngawali sudah senyum, antum ngawalinya sambil jenggurang. Ya disenggol dikit ya marah antum. Dikir ya, kawan. Dikir. Oleh dan belajar untuk memaafkan kesalahan orang. Semoga Allah menjaga antum demikian juga antum. Ustaz, bagaimana hukumnya poligami? Sudah mau isya ya, kawan. Babnya panjang ini, kawan. Ya. Gimana ya, kawan? Ini bab penting ini, kawan. Adzan dulu sudah adzan. Sudah masuk waktu. Adzan dulu ya, kawan. Fadhil. Nanti habis adzan kita lanjutkan 3 menit soal. Fadhil adzan dulu ya. Sudah masuk waktu tuh? Adzan dulu ya, kawan. Fadhil. Ustaz, bagaimana hukumnya poligami dengan cara nikah siri? Akan tetapi pihak wanita, maksudnya wali, tidak ada walinya. Maksudnya wanita ini minta izin mau menikah jadi istri kedua. Istri kedua apa istri ketiga? Ini kayaknya istri ketiga ini. Tetapi kedua orang tua wanita tadi tidak setuju. Apakah pernikahannya sah? Ya tidak sah. Menikah pasti dengan apa? Wali. Karena Nabi mengatakan dari Aisyah radhiyallahu taala, ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi waliin fanikahuha batil. 3 kali Nabi ucapkan fanikahuha batil, fanikahuha batil. Rawahu Abu Daud. Wanita manapun menikahkan dirinya tanpa wali, maka nikahnya itu batal. Nikahnya batal. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi enggak boleh tanpa wali, kecuali satu, wanita ini janda. Lalu memberitahukan kepada siapa? Orang tuanya. Orang tuanya menolak. Tidak boleh orang tua melakukan hal itu. Karena wanita janda lebih berhak atas dirinya sendiri. Kewajiban orang tua tadi menikahkan. Kalau orang tuanya tidak menikahkan anaknya yang sudah menjadi janda kemudian mau dinikahi jadi istri kedua, dia memberitahu saya mau nikah lagi dengan si fulan cuma jadi istri kedua. Lalu orang tuanya mengatakan saya enggak mau menikahkan. Orang tuanya akan ditanya oleh Allah. Karena wanita janda itu dia punya hak atas dirinya sendiri, maka orang tuanya wajib mendukung haknya. Kecuali calon suaminya orang yang buruk akhlak, boleh menghalanginya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau wanitanya tidak janda, tapi dia sudah ingin menikah dengan laki-laki tersebut dan dia menyukainya, maka dia harus mengajukan dulu kepada siapa? Pengadilan agama, kepada hukumah, menyampaikan bahwa dia tidak punya wali, karena walinya tidak mau menikahkan. Alasannya menjadi istri yang kedua. Kalau ternyata nanti hakim memutuskan bahwa dia sudah pantas menikah, walaupun tidak dinikahkan oleh siapa? Orang tuanya. Hukum pernikahan yang dinikahkan oleh hakim tadi sah. Dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Pemimpin atau hakim itu merupakan wali bagi orang yang tidak punya apa? Wali. Tidak punya wali banyak maknanya. Salah satunya walinya enggak mau menikahkan, asal alasannya syar. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan orang tua, kemudian nyari ustadz suruh apa? Nikahkan. Ini bukan pernikahan yang sah. Nikahnya batal. Jangan lakukan hal itu. Nasihat terakhir. Akhwat, saya sudah sering sampaikan, anti, bila ada ikhwan yang mau menikahi anti, mau jadi istri pertama, kedua, ketiga, jangan nikah dengan jalan apa? Siri. Siri dalam makna bahasa Indonesia ya. Pengertian orang Indo siri itu artinya nggak diketahui orang banyak, juga nggak pakai surat apa? Ini berbahaya. Mudorotnya besar. Sudah berapa banyak kasus dijumpai, laki-laki menikahi wanita jadi istri kedua, tidak ada surat menyuratnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali 2-3 orang saja. Ketika timbul masalah, si wanita ingin menggugat cerai, nggak bisa karena nggak ada surat nikah. Mau ke pengadilan tidak mau menerima. Suaminya diminta menceraikan, tetap digantung. Maka musibah ini sampai dia meninggal dunia. Nah, saya katakan kepada akhwat, kalau ada laki-laki mau melamar, minta kepada dia, suruh menikah yang terang-terangan. Karena sunnahnya nikah itu terang-terangan, ada walimahnya.
diketahui oleh orang banyak, dinikahkan oleh siapa? Kalau enggak ukhti sabar, insya Allah kalau enggak dapat di dunia dapat lelaki soleh di surga. Paham tuh? Ada akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.